各位同学，大家好，今天我们要学习的是论文写作概况. Halo semuanya, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai perkenalan apa yang dimaksud dengan scientific writing atau karya tulis ilmiah. 这是我们的教学目标. Ini adalah learning outcomes kita pada hari ini, yaitu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dalam hal ini adalah karya tulis ilmiah kalian untuk menyelesaikan S1, yaitu skripsi. Mengapa harus melakukan penelitian? Yang pertama, yaitu menurut Yusuf tahun 2014 pada halaman ke-24, menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah menggunakan cara berpikir reflektif. Jadi, kita menyelesaikan suatu masalah dan mencari jawabannya melalui suatu cara ilmiah. Yang kedua yaitu membantu berpikir kritis. Ketiga, membantu menjawab masalah dengan cara yang sistematis dan terarah. Kemudian keempat, menemukan jawaban dari suatu masalah berdasarkan fakta sehingga jawaban bersifat persuasif. Sehingga di sini ada kata kunci yaitu secara ilmiah, berpikir kritis, menjawab masalah secara sistematis dan terarah, kemudian menjawab masalah berdasarkan fakta sehingga peroleh jawaban dari suatu masalah tersebut yang bersifat persuasif, lalu berdasarkan fakta dan disampaikan secara ilmiah dalam karya tulis. Oke, kemudian panduan untuk mencari topik penelitian skripsi kalian. Mungkin ini ada beberapa panduannya yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama, erat kaitan dengan bidang ilmu jurusan, yaitu misalnya kalian jurusan sastra China, sehingga topik penelitian kalian, masalah penelitian kalian harus dapat dihubungkan dengan ilmu jurusan kalian, yaitu sastra China. Contohnya adalah linguistik terapan, pengajaran, literatur, budaya, dan bisnis. Khusus untuk literatur, budaya, dan bisnis, itu harus ada hubungannya dengan China Indonesia, Tionghoa Indonesia, maupun secara humaniora, seperti itu. Yang kedua adalah merupakan masalah atau fenomena yang ditemui sekitar kamu. Kamu bisa berangkat dari masalah atau fenomena yang kamu temukan di sekitar kamu ketika kamu belajar, ketika kamu di masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus melakukan tinjauan pustaka atau literatur review, di mana kalian membaca karya-karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, disertasi, dan lain-lain. Sehingga kalian dapat menemukan orang lain sebelumnya sudah meneliti apa saja sih? Seperti itu. Kemudian menemukan dengan jelas alasan mengapa masalah tersebut harus diteliti. Di sini biasa terdapat pada latar belakang, yaitu alasan mengapa kamu mau meneliti. Ya, mengapa masalah ini perlu untuk diteliti. Yang perlu ditekankan adalah bukan alasan peneliti. Di mana alasan peneliti di sini misalnya kalian menjawab, oh karena rumah saya dekat. Itu adalah alasan peneliti. Kemudian ada juga ya itu untuk menetapkan unsur kebaharuan dan novelty atau urgency, di mana yang kita teliti harus mempunyai sesuatu yang baru dari penelitian sebelumnya, dan karena kalian telah membaca tinjauan pustaka, kemudian kalian menulis latar belakang sehingga ada novelty di situ. Berikut adalah komponen utama pembentuk karya tulis. Di sini ada skripsi S1 kalian. Kurang lebih sama skripsi S1 di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Yang pertama itu ada abstrak. Seperti hipnosis sebuah karya tulis di mana dituntut dalam satu paragraf dapat memuat beberapa unsur berikut seperti tujuan, metode, analisis, dan hasil temuan. Ini adalah salah satu unsur paling utama di abstrak yang harus ada. Kemudian yang kedua yaitu bab 1 pendahuluan. Biasanya terdiri dari latar belakang, yaitu alasan kenapa kamu mau meneliti, alasan mengapa timbul masalah penelitian tersebut. Kemudian tinjauan referensi atau tinjauan pustaka, di mana kamu melakukan literatur review dengan jurnal atau skripsi terkait yang berhubungan langsung dengan topik skripsi kamu. Yang ketiga adalah rumusan masalah, di mana kamu membeberkan masalah apa saja. Biasanya masalah penelitian minimal 1, 2, atau 3. Lebih baik sedikit daripada terlalu banyak. Sedikit tapi fokus. Kemudian ruang lingkup penelitian, agar penelitian tidak meluas, kamu harus menentukan ruang lingkupnya dan batasannya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yang biasanya
bersinergi atau berintegrasi dengan bagian latar belakang dan rumusan masalah. Bab 2 landasan teori, yaitu berisi teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian kamu. Landasan teori diibaratkan mata pisau analisa, di mana suatu masalah penelitian dengan menggunakan landasan teori berbeda, maka hasil yang didapatkan akan berbeda sudut pandangnya. Sehingga teori yang digunakan ini bukan seperti rumus matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan seperti itu. Tetapi teori ini menjadi sandaran kamu, menjadi landasan kamu untuk menjawab masalah penelitian agar lebih ilmiah lagi. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Berisi metode apa saja yang dipakai dan bagaimana cara mengumpulkan data. Instrumennya apa, metodenya apa. Biasanya metode kita pakai adalah kualitatif, kuantitatif, maupun campuran. Kemudian instrumennya bermacam-macam seperti kuesioner, yaitu survei, kemudian ada wawancara, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian metode umumnya adalah kuantitatif, kualitatif, atau campuran seperti saya katakan. Bab 4, hasil dan bahasan, di mana di sini berisi analisa data untuk menjawab masalah penelitian. Di sini adalah kalian dituntut untuk dapat menggunakan metode dan teori yang telah ditentukan di bab sebelumnya untuk dapat menjawab masalah penelitian. Di sini kalian akan membeberkan data-data yang kalian dapat, kemudian kalian akan analisa, kemudian kalian di dalamnya harus menjawab masalah penelitian, yaitu menjawab rumusan masalah yang kalian taruh di bab 1. Yang yaitu bab 5 simpulan dan saran, yaitu hasil penelitian yang dapat menjawab masalah penelitian yang disampaikan dalam bab 1. Kemudian di bagian saran, dalam satu bagian ini, biasa di paragraf yang berbeda, itu saran ini berisi implikasi hasil penelitian dan usulan untuk penelitian selanjutnya, serta saran bagi pengguna yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Oke, kira-kira begitu tentang Introduction to Scientific Writing atau perkenalan singkat mengenai karya tulis ilmiah. Maka, sini ada beberapa yang harus kalian cermati, yaitu pertama, mengapa kita harus meneliti? Kemudian kedua, apa masalah fenomena yang kamu ketahui atau kamu temui yang dapat dibahas dalam bidang ilmu jurusanmu? Nah, di sini adalah jurusanmu adalah sastra China. Jawab pertanyaan ini, kemudian akan didiskusikan di kelas atau tulis di Binus Maya Forum Diskusi. Ini adalah referensinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，再见。